Jadi saya terus terang, saya pribadi membuka front baru terhadap Saudara Aguan, karena sebenarnya akar dari masalah ini adalah Saudara Aguan yang punya proyek itu. Dia yang paling diuntungkan, sementara kita diadu domba. Negara dirusak oleh Saudara Aguan dengan proyek-proyek yang dia lakukan dengan meminjam kekuasaan negara untuk menguntungkan proyek dan bisnisnya. Karena apa yang dilakukan oleh Bang Said Didu bukan untuk dan atas nama kepentingan Bang Said Didu. Apa yang dilakukan oleh Bang Said Didu adalah untuk dan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itulah kita sebagai bagian dari masyarakat, bangsa dan negara tidak boleh mendiamkan kezaliman yang sudah ditimpakan kepada masyarakat Banten, juga ditimpakan kepada Bang Said Didu yang sedang menjalankan hak konstitusional. Tadi sudah disinggung, ini adalah hak konstitusional dan ada dua hak konstitusional yang sedang dijalankan oleh Bang Said Didu. Pertama, kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah dalam perspektif akidah Islam. Nanti Buya Fikri bisa lebih merinci. Aktivitas yang dijalankan oleh Bang Said Didu itu adalah aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam Islam ini bukan hanya boleh, bahkan wajib. Sekarang bagaimana mungkin orang yang sedang menjalankan kewajiban di dalam Islam kok tiba-tiba mau dikriminalisasi, mau dipersoalkan, dianggap menghasut, menyebar kebencian, permusuhan, sara, dianggap melakukan pencemaran dan berbagai dalih-dalih hukum lainnya menggunakan undang-undang ITE, baik dengan pasal 28 ayat 2 atau pasal 28 ayat 3 yang ancaman pidananya diatur dalam pasal 45. Itu minimum ya, ada denda dan juga ada maksimum ancaman pidana. Jadi pidananya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Nah, berangkat dari kekhawatiran kami, karena mohon maaf bapak-bapak di aparat penegak hukum, kadang-kadang kalau sudah pada kesimpulan apakah mau menahan atau tidak, itu kami yang kemudian dianggap tidak paham hukum. Asal ada ancaman di atas 5 tahun, ditangkap dan ditahan begitu. Karena itu kita hari ini membersamai dalam rangka untuk memberikan pesan kepada masyarakat, kepada aparat penegak hukum, kepada bangsa dan negara ini bahwa persoalan yang sedang kita hadapi itu bukan Bang Said Didu. Nah, kembali kalau kita bicara tentang proyek ya strategis nasional yang semestinya substansi atau unsur utama dari PSN itu adalah adanya kepentingan nasional yang bersifat strategik. Apa itu kepentingan nasionalnya? Adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi kepada warga di Banten yang terdampak proyek strategis milik Aguan ini? Kenapa saya sebut milik Aguan? Karena Pantai Indah Kapuk II itu pemegang sahamnya ada 2. Salah satunya Aguan atau Sugianto Kusuma, dan yang satu adalah Antoni Salim. Beberapa waktu yang lalu ini kan sahamnya cuman ya 1.000, 2.000, 4.000, melesat sampai 18.000 per lembar saham. Qadarullah ya, sejak peristiwa ada kecelakaan itu sampai hari ini turun nih sampai di angka 14.000 kemarin terakhir. Artinya kalau ada keuntungan, yang paling beruntung adalah pemegang saham siapa? Saudara Sugianto Kusuma dan Antoni Salim. Dan apa yang dirasakan oleh masyarakat? Saya mau tanya, kalau orang punya tanah, harga pasarnya 500.000, kemudian diambil secara paksa, cuman diganti rugi 50.000 per meter. Ini rugi apa rugi? Rugi apa rugi? Jadi di mana orang dianggap sejahtera, meningkatkan kesejahteraan, sedangkan tanahnya diambil paksa, lalu diberi ganti rugi sekenanya, yang ganti ruginya itu merugikan. Harusnya 500.000 hanya jadi 50.000. Apalagi status PSN ini kan kemudian mengubah mekanisme pengadaan tanah yang harusnya murni transaksi jual beli belanja tanah, dan di sana harusnya ada negosiasi, berubah menjadi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
yang karena ya ini dilabeli PSN semaunya, ini oligarki ini merampas gitu loh. Tanah dirampas, diuruk, ya dipagari, pemilik tanah silahkan ambil ganti rugi sekenanya. Makanya di dalam pertemuan ini kita harus menegaskan bahwa apa yang terjadi di proyek Pantai Indah Kapuk itu adalah terjadi perampasan tanah. Kenapa? Karena ada pengambilan tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan pemiliknya, maka disebut perampasan. Bang Jujung, silakan. Ya. Selanjutnya saya ingin menegaskan bahwa selama ini kan kita diadu domba antara kita dengan bapak-bapak polisi, antara kita dengan sesama elemen masyarakat, antara kita dengan sesama aktivis gitu. Tapi dalam kasus ini kita harus buka front baru, di mana apa, dalam konteks ya kasus Pantai Indah Kapuk 2 ini kita tidak melihat siapa yang melakukan pengerukan, truk itu milik siapa, keuntungan siapa, tapi kita bicara tentang proyek itu akhirnya ditangani oleh siapa dan siapa yang diuntungkan oleh proyek itu. Makanya kemarin waktu dari Bang Said Didu kita sepakat ini menuju mengarah kepada saudara Aguan Sugianto Kusuma karena dia yang paling diuntungkan. Dan saya meyakini pelaporan dari Abdesi itu bukan kepentingan si lurah ini gitu loh. Apa kepentingannya lurah? Harusnya lurah itu membela rakyatnya yang tanahnya diambil paksa, diganti rugi semaunya, bukan malah melindungi oligarki properti dengan membuat laporan kepada polisi yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kepentingan si lurah tadi gitu loh, kepala desa tadi gitu. Jadi saya terus terang, saya pribadi membuka front baru terhadap saudara Aguan karena sebenarnya akar dari masalah ini adalah saudara Aguan yang punya proyek itu. Dia yang paling diuntungkan, sementara kita diadu domba. Negara dirusak oleh saudara Aguan dengan proyek-proyek yang dia lakukan dengan meminjam kekuasaan negara untuk menguntungkan proyek dan bisnisnya. Makanya kemarin ketika ada somasi-somasi receh ya dari samping itu, saya nggak tangkepi, urusan saya nggak sama receh-receh begitu. Urusan saya langsung dengan saudara Aguan. Dan dia juga punya urusan lain dengan saya di perkara yang lain begitu. Nah selanjutnya saya ingin tegaskan begini, karena ini Bang Said Didu sudah diproses, maka kita mau menegaskan kepada publik, kepada rakyat, kepada bangsa dan negara, juga kepada penguasa, mohon maaf, saya tegaskan ya, urusannya ini bukan dengan Bang Said Didu lagi. Urusan kezaliman ini yang merampas hak tanah rakyat Muslim Banten ini adalah urusan kami, urusan seluruh rakyat, urusan segenap bangsa dan negara Republik Indonesia. Takbir. Apalagi kami sebagai orang Muslim gitu loh. Jadi yang terjadi di sana itu mohon maaf bukan sekedar perampasan tanah, tidak. Bahkan perampasan sejarah, perampasan spiritual, perampasan hak kita sebagai umat Muslim untuk bisa menjalankan aktivitas ibadah kita. Coba bayangkan, kampung-kampung nanti hilang, gak ada surau, gak ada masjid, berubah menjadi perumahan elit. Pernahkah kita akan mendengar ada sholawatan di perumahan-perumahan yang elit itu? Atau setidaknya gema azan, apalagi sholat berjamaah, apalagi maulidan di sana? Gak ada. Jadi esensinya ini juga memberangus syiar dakwah Islam yang kerugian ini tidak bisa diganti dengan natural uang dengan jumlah apapun, apalagi dengan kompensasi dalam bentuk lainnya. Takbir. Makanya saya menghimbau kepada para ulama, para alim, ini mohon maaf bukan urusan aktivis saja, bukan urusan seorang Muhammad Said Didu, tidak. Ini urusan kita umat Islam, ini mengganggu akidah kita. Makanya kemarin ketika ada berita Kompas yang menayangkan berita Aguan akan bangun satu masjid, saya langsung buat tulisan, itu hanya kamuflase. Kenapa? Potensi hilangnya masjid jauh lebih besar, syiar Islam jauh lebih besar ketimbang kamuflase satu masjid yang belum dibangun, baru akan. Saya juga ingin tegaskan dalam forum ini bahwa kita sebagai umat Islam punya tanggung jawab untuk membela Bang Said Didu, karena sebenarnya beliau sedang menjalankan kewajiban Islam, yakni ibadah dakwah
di dalam Islam. Karena tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa bi lam yastati fa bi qalbihi, fadzalika ad'aful iman." Jadi kalau kita nggak bisa ya mengubah kemungkaran dengan lisan kita, ini lisannya ada tanggung jawab ini di akhirat. Apa yang mau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang telah kau lakukan di tengah kezaliman? Padahal engkau memiliki ilmu, padahal engkau memiliki lisan, padahal engkau bisa melakukan tindakan yang bisa menghalangi atau bahkan menghentikan kezaliman itu. Tapi kenapa kamu diam? Kenapa kamu bungkam? Masya Allah. Ini bukan perkara sepele. Makanya kami sepakat mengambil alih advokasi terhadap kezaliman perampasan tanah di pantai Indah Kapuk 2. Ini bukan lagi urusan seorang Said Didu, ini urusan rakyat, urusan umat, urusan kami semuanya. Maka saya titip pesan, hati-hati. Sekali lagi saya titip pesan, hati-hati. Jangan melakukan tindakan apapun kepada Bang Said Didu yang dapat memicu kemarahan umat Islam, dapat memicu ya tindakan-tindakan yang akan mengakibatkan bangsa ini jadi terbelah. Sudahlah Bapak polisi, Bapak penegak hukum, sudah. Musuh kita itu korupsi, musuh kita itu Cina yang mau mengangkangi kedaulatan kita dengan dalih klaim 9 dash line, padahal kita sudah punya kedaulatan berdasarkan UNCLOS, United Nations Covenant of Law of the Sea. Kenapa kita persoalkan Said Didu? Saya sudah dapat atensi dari banyak tokoh, banyak kalangan. Intinya semua sepakat ini bukan kasus Said Didu, tapi ini kasus kita. Maka kita berdiri sini, nanti di ujung kita akan membacakan pernyataan bersama dalam rangka mengambil alih kasus ini, sekaligus menyelamatkan Bang Said Didu dari kriminalisasi yang dilakukan oleh sahabat. Saya tunjuk hidung saudara Aguan. Kenapa saudara Aguan? Karena yang diuntungkan dari proyek itu saudara Aguan selaku pemegang saham. Gak ada kepentingan itu abdesi itu. Dan saya ingatkan kepada aparat pejabat, Anda itu digaji oleh rakyat, bukan oleh Aguan. Maka Anda tegakkan amanah sesuai amanah jabatan, karena kita semua kelak akan kembali kepada Allah. Dan saat kita kembali kepada Allah, argumentasi bahwa yang kalian lakukan itu atas perintah Aguan tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Hari ini hadir banyak sekali. Ada Bang Juju Purwantoro, beliau ini ketua advokat yang juga mengadvokasi. Kemarin kami silaturahmi dengan beliau. Terima kasih Bang Juju atas kehadirannya. Ada Buya Fikri Bareno, beliau juga kita tunggu nasihat-nasihat agamanya tentang bagaimana mengadvokasi, dan ini merupakan tugas ulama. Innama yasalluha min ibadihil ulama. Sungguh yang paling takut di antara hambaku adalah ulama, dan ulama harusnya terdepan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, karena nggak ada yang ditakuti oleh ulama kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada subhanallah hadir di tengah-tengah kita Bang Edi Mulyadi. Kita tidak bisa meragukan beliau. Kalau kita masih bisa dipertanyakan karena belum mendapati resiko menjadi pejuang. Kalau beliau sudah nyantri berapa Bang? 7 bulan, Masya Allah, 7,5 bulan gitu. Tapi kita tidak berharap kita menghadapi seperti beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin tegaskan satu hal, tidak ada yang bisa mencelakakan kita siapapun dan dari makhluk apapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di lahful mahfud kita dicatat kita selamat, tidak ada yang bisa mengganggu. Jangan ngarang takdir sendiri. Kalau saya berjuang nanti ditangkap polisi, kalau berjuang nanti usaha saya macet, kalau berjuang jangan ngarang takdir sendiri. Allah yang akan menyelamatkan kita, Allah sebaik-baik penolong kita. Jangan pernah takut pada makhluk. Dia ada juga Ustaz Eka Jaya, nanti membara ini beliau kalau orasi ini. Pokoknya di sini membara semua lah ya. Ada Anwar Silalai, ada yang lainnya saya sebutkan, dan juga ada Bang Aziz Januar, advokat persaudaraan Islam, yang kita tanpa perlu saya menceritakan kiprah beliau pun kita semua sudah tahu bagaimana beliau. Dan di ujung tentu saja ada Bang Refli Harun, yang ini juga di live-kan melalui Refli Harun Channel. Terima kasih Bang atas kesediaannya untuk merelay atau menyiarkan langsung
Karena memang saya yang bermohon-mohon ini. Saya kasih tahu bocoran aja. Saya yang bermohon-mohon, mudah-mudahan Refli Harun bisa ikut menyiarkan acara ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan juga menjadi pahala jariah karena jangkauan dakwahnya lebih luas sehingga banyak umat rakyat yang tercerahkan, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal agar hari Selasa tanggal 17 November 2024 Bang Said Didu hanya diperiksa tapi boleh pulang. Jadi silahkan saja kalau mau diperiksa tapi tetap harus pulang. Demikian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal auzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi